Jadi begini Baraya, saya nggak tahu istilah yang lebih tepatnya apa, tapi maksud saya adalah seperti ini. Kalau Baraya tahu bahwa medsos kita itu sebenarnya sangat-sangat diawasi oleh agen-agen Israel, itu beneran. Jadi kalau misalkan saya sebagai konten kreator bikin judul Israel bejat, misalkan yang seperti itu, maka saya sebagai orang dengan subscriber yang sudah sangat banyak, itu akan dihukum dengan dikasih dolar kuning. Dan videonya tidak direkomendasikan. Tapi kalau untuk orang-orang yang subscribernya jauh lebih kecil, akunnya, kanalnya jauh lebih kecil, itu bisa dihapuskan videonya, di take down, atau bahkan akunnya sekaligus dihilangkan. Jadi ada seperti itu kalau di YouTube. Kalau misalkan di IG, di WA, di Facebook, atau semua yang di bawah naungan Meta, itu juga ada seperti ini kurang lebih. Laporan dari Human Rights Watch menyebut bahwa konten-konten yang pro terhadap Palestina itu akan otomatis dihapus. Nggak tahu bagaimana, tapi otomatis akan dihapus dengan alasan hate speech. Begitu. Jadi kalau misalkan Baraya ngetik Z atau nulis judulnya Zionis begitu, itu biasanya akan dihapus dulu gitu ya. Kalau di IG, di WA atau di Facebook, atau misalkan kalau dibiarkan seperti itu Baraya juga tidak akan mendapatkan rekomendasi atau tidak direkomendasikan kepada yang lain begitu. Itu terkait dengan barrier di dalam Meta. Begitupun dengan yang ada di TikTok. Di TikTok itu sudah dilaporkan bahwa TikTok menghapus jutaan video dan streaming yang berhubungan dengan konflik Israel, Palestina, dan Hamas. Itu dihapusin, ditutup semuanya oleh TikTok. Kemudian beberapa hashtag juga itu dihapuskan. Nah, ini adalah barrier, ini adalah penghalang. Jadi kalau Baraya konten kreator, saya yakin Baraya juga pernah mengalami gitu. Jadi kalau misalkan bahas Israel, Palestina dan sebagainya, itu biasanya akan didolar kuningin atau bahkan videonya di take down.